Halo anak-anak semuanya, bertemu lagi bersama Ibu Adela Sari Burustepu dalam pembelajaran geografi pertemuan yang ke-9. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian selalu sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran daring kita. Salam sehat, salam SMP. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita telah mempelajari tentang proyeksi peta. Nah, pertemuan kali ini kita akan mempelajari submateri baru, yaitu penginderaan jauh ataupun PJ. Nah, untuk mengetahui apakah itu PJ dan juga jenis-jenis PJ serta interpretasi citra, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa itu penginderaan jauh ataupun PJ, sebelumnya kita harus mengetahui apakah penginderaan jauh itu. Penginderaan jauh adalah ilmu yang menggunakan teknik untuk merekam benda, kenampakan, bentang alam dengan menggunakan sensor buatan. Penginderaan jauh sering disingkat dan disebut dengan inderaja. Adapun penginderaan jauh memiliki 6 komponen. Komponen yang pertama adalah energi. Energi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah energi gelombang elektromagnetik. Energi gelombang elektromagnetik ini yaitu energi yang berasal dari alami, yaitu berasal dari matahari. Yang kedua adalah energi gelombang elektromagnetik. Energi gelombang elektromagnetik ini adalah energi buatan yang digunakan untuk memancarkan gelombang cahaya. Komponen yang kedua adalah atmosfer. Keberadaan atmosfer sangatlah penting dalam penginderaan jauh ini. Hal ini karena di dalam atmosfer terdapat molekul gas yang dapat menyerap dan memantulkan elektromagnetik. Sehingga keadaan atmosfer pada saat perekaman sangat mempengaruhi hasil dari perekaman penginderaan jauh ini. Komponen yang ketiga adalah objek. Objek adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran penginderaan jauh. Setiap objek memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. Panjang gelombang yang berbeda-beda ini menyebabkan kenampakan yang berbeda-beda pula pada sensor. Yang keempat adalah sensor. Sensor adalah alat ataupun benda yang digunakan untuk merekam objek. Sensor ini diciptakan oleh manusia dengan cara merekam gelombang elektromagnetik dari permukaan bumi. Sensor ini biasanya diletakkan pada wahana, yaitu seperti pesawat, satelit, dan balon udara. Nah, wahana ini akan diterbangkan dengan membawa sensor untuk merekam objek yang akan direkam penginderaan jauh ini. Selanjutnya adalah perolehan data. Perolehan data dalam penginderaan jauh dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah cara manual, yaitu dengan menginterpretasi foto udara secara visual. Yang kedua adalah dengan cara numerik, yaitu menggunakan data digital melalui komputer. Komponen yang terakhir adalah pengguna data. Pengguna data ini adalah orang ataupun instansi lembaga yang memanfaatkan informasi hasil dari penginderaan jauh. Nah, anak-anak, berdasarkan komponen-komponen yang ada pada penginderaan jauh ini, maka sistem kerja dari penginderaan jauh dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, di mana pada gambar ini ada matahari yang memantulkan sinarnya ke permukaan bumi melalui atmosfer. Dapat kita lihat ada atmosfer dan sinarnya itu terpantul ke area permukiman, jalan, tanah liat, rumput, air, serta hutan dan pepohonan. Nah, setiap objek ini kemudian memantulkan gelombang elektromagnetik ke satelit. Nah, di dalam satelit ini telah diletakkan sensor yang berfungsi untuk menangkap gelombang elektromagnetik yang telah dipantulkan sebelumnya. Nah, dari sensor ini mengirim gelombang elektromagnetik yang telah ditangkap ke stasiun yang ada di bumi. Nah, stasiun yang ada di bumi ini kemudian mengolah gelombang elektromagnetik tersebut menjadi bentuk data. Kemudian dalam fasilitas pengolahan data, data tersebut diolah menjadi citra. Citra ini adalah hasil akhir dari penginderaan jauh. Nah, setelah terbentuk citra, maka citra tersebut dianalisis oleh sistem analisis citra untuk mendapatkan informasi. Nah, setelah informasi dari citra tersebut didapatkan, barulah citra tersebut sampai kepada pengguna
pengguna yang akan menggunakan informasi yang ada pada citra tersebut. Nah, ini adalah proses singkat dari perekaman ataupun penginderaan jauh ini. Selanjutnya adalah jenis citra penginderaan jauh. Hasil akhir dari penginderaan jauh ini adalah citra. Citra ini dapat kita simpulkan itu seperti gambar permukaan bumi dalam bentuk foto. Citra ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah citra foto, yaitu merupakan gambar yang dihasilkan dari kamera. Yang kedua adalah citra non-foto, yaitu citra yang dihasilkan dari sensor selain kamera seperti gelombang elektromagnetik. Perbedaan antara citra foto dengan citra non-foto ada beberapa. Yang pertama adalah berdasarkan sensor. Berdasarkan sensornya, citra foto menggunakan kamera, sedangkan citra non-foto tidak menggunakan kamera. Yang kedua, berdasarkan detektor. Citra foto menggunakan film, sedangkan citra non-foto menggunakan pita magnetik, termistor, dan fotokonduktif. Yang ketiga, berdasarkan proses perekamannya. Berdasarkan proses perekamannya, citra foto menggunakan fotografi, sedangkan citra non-foto menggunakan elektronik. Yang keempat, berdasarkan mekanisme perekaman. Citra foto yaitu mekanisme perekamannya itu secara serentak, sedangkan citra non-foto secara parsial. Yang kelima adalah berdasarkan spektrum elektromagnetik. Nah, citra foto berdasarkan spektrum elektromagnetiknya tampak menggunakan sinar tampak, sedangkan citra non-foto menggunakan sinar tampak, termal, dan gelombang mikro. Selanjutnya adalah interpretasi citra. Proyeksi citra adalah proses menganalisis citra untuk mendapatkan informasi tentang objek yang ada pada citra. Unsur-unsur yang kita gunakan dalam menginterpretasi citra adalah yang pertama bentuk. Bentuk ini bentuk objek pada citra yang diinterpretasi. Yang kedua ukuran. Ukuran objek pada citra. Yang ketiga rona, yaitu tingkat kecerahan objek yang ada pada citra. Yang keempat tekstur, yaitu frekuensi perubahan rona objek, halus, sedang, dan kasar. Yang kelima adalah bayangan. Bayangan ini bayangan dari objek yang ada pada citra. Yang keenam adalah pola, yaitu kecenderungan bentuk suatu objek dalam citra. Yang ketujuh adalah situs, letak atau kedudukan objek dengan objek lain pada citra. Dan yang terakhir adalah asosiasi, yaitu kaitan ataupun hubungan objek dengan objek di sekitarnya pada citra. Untuk lebih memudahkan anak-anak, berikut adalah foto-foto dari citra dengan unsur-unsur interpretasi. Yang pertama adalah bentuk. Dapat anak-anak lihat dari gambar ini ada dua stadion yang berbeda, yaitu yang berbentuk bulat dan juga berbentuk peta ataupun persegi panjang. Kenapa hal ini berbeda? Ketika stadion itu berbentuk bulat, berarti di dalamnya memiliki lintasan lari. Sedangkan jika tidak berbentuk bulat, maka tidak memiliki lintasan lari di dalamnya. Nah, ini adalah unsur interpretasi citra berdasarkan bentuk. Yang kedua adalah ukuran. Nah, dapat anak-anak lihat pada citra tersebut, terlihat bahwa ukuran dari lapangan dengan lintasan lari itu tampak lebih besar daripada lingkungan perumahan ataupun pepohonan yang ada di sekitarnya. Nah, ini adalah interpretasi citra melalui ukuran. Selanjutnya adalah rona. Rona adalah tingkat kecerahan. Nah, rona ini biasanya digunakan pada citra dengan warna hitam putih. Nah, dapat dilihat di sini, anak-anak dapat melihat ada beberapa rona yang berbeda, yaitu rona yang putih itu menandakan pantulan cahayanya itu lebih tinggi, sedangkan rona yang gelap seperti air yang dapat kita lihat itu seperti air, dia memantulkan gelombang elektromagnetik yang lebih rendah, sehingga warnanya lebih gelap daripada yang berwarna putih karena dia memantulkan gelombang elektromagnetik yang lebih kuat. Selanjutnya adalah tekstur. Tekstur ini ada halus, sedang, dan juga kasar. Dapat dilihat pada foto ini, yaitu sungai, persawahan, dan juga pepohonan. Dapat anak-anak lihat sekilas, sungai tampak halus, persawahan tampak sedang,
dan pepohonan tampak kasar. Nah, ini adalah unsur interpretasi citra, yaitu tekstur. Selanjutnya adalah bayangan. Nah, penggunaan unsur bayangan untuk mengenali objek, gedung, dan menara. Dapat anak-anak lihat yang dengan menggunakan satu tanda panah, bayangannya itu tinggi dan agak menjauh dari objeknya. Itu dapat kita simpulkan bahwa objek dalam kenyataannya itu sangat tinggi. Semakin jelas bayangan yang dimiliki, berarti semakin tinggi objek tersebut. Nah, dapat kita lihat bahwa objek yang memiliki bayangan yang jelas ini adalah menara, sedangkan kedua objek yang memiliki bayangan yang cukup jelas namun tidak lebih jelas daripada objek pertama ini adalah gedung. Selanjutnya adalah situs. Penggunaan situs untuk mengenai pola permukiman memanjang sejajar dengan jalan. Nah, di sini situs yang dimaksud adalah jalan. Namun, situs ini dapat juga membantu kita untuk mengenali pola permukiman, yaitu pola permukiman memanjang mengikuti jalan raya. Nah, anak-anak, ini adalah unsur interpretasi citra situs. Selanjutnya adalah pola. Masih dengan gambar yang sama, pola ini dapat kita lihat di sekitaran situs yang ada di dekatnya. Seperti ini, situsnya adalah jalan, dan juga kita dapat menentukan pola yang ada di sekitarnya itu pola permukiman yang memanjang mengikuti jalan. Unsur selanjutnya adalah asosiasi. Unsur asosiasi ini adalah keterkaitan objek yang direkam dengan objek yang di sekitarnya. Dapat dilihat ini adalah lapangan sepak bola. Nah, kita tahu bahwa lapangan sepak bola identik dengan gawang. Bagaimana mungkin orang bermain sepak bola tanpa ada gawang? Nah, pada foto citra ini kita dapat melihat lapangan sepak bola dan juga pada kotak-kotak yang berwarna merah itu adalah gawang. Ini adalah asosiasi lapangan sepak bola dengan gawang. Nah, anak-anak, itu adalah unsur-unsur interpretasi citra beserta dengan contohnya. Selanjutnya, yaitu manfaat citra penginderaan jauh. Manfaat citra penginderaan jauh ini yang pertama adalah memberikan informasi mengenai keadaan dan perubahan lahan. Yang kedua, membantu dalam menganalisis perairan. Yang ketiga, membantu dalam menganalisis keadaan cuaca dan iklim. Yang keempat, menyajikan model, relief, dan kemiringan lereng suatu lahan. Yang kelima, memberikan gambaran atau pemetaan daerah bencana. Hal ini adalah manfaat dari citra penginderaan jauh, karena citra penginderaan jauh ini dapat mengandalkan foto sebelum dan sesudah, sehingga apabila terjadi bencana, maka dari citra ini dapat kita mengetahui dampak dari bencana itu terhadap lingkungan atau bentang lahannya itu seperti apa dari foto hasil penginderaan jauh yang berbentuk citra. Nah, itulah materi kita hari ini. Nah, anak-anak, itulah materi kita pada pertemuan kali ini mengenai penginderaan jauh ataupun PJ. Ibu harap materi yang Ibu berikan dapat anak-anak pahami dengan baik. Ingat, apabila masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanya di forum yang telah dibuka sebelumnya. Ingat selalu untuk mengerjakan soal dan juga tugas yang telah diberikan, serta untuk menuliskan catatan dalam pertemuan hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan kita selanjutnya, dan salam SFD.